Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penetapan amilase dengan metode Wohlgemuth. Adapun tujuan percobaan di sini adalah mampu menetapkan indeks diastase urin dengan metode Wohlgemuth. Apa itu indeks diastase urin? Jadi, indeks diastase urin itu didefinisikan sebagai jumlah urin yang paling sedikit yang dapat mencerna 2 ml larutan amilum 10% pada suhu 37 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Nah, indeks diastase urin ini dapat menunjukkan seseorang apakah dia mengalami penyakit pada pankreasnya ataukah dia mengalami kerusakan pada fungsi sekresi ginjal. Indeks diastase normal itu sekitar 5-20 untuk nilainya. Adapun untuk pemeriksaannya itu biasanya kita menggunakan beberapa larutan, yaitu 0,1% amilum yang sama banyaknya, kemudian ditambah dengan larutan amilase yang tidak sama banyaknya, dan kemudian dibiarkan kurang lebih selama 30 menit pada suhu yaitu 37 derajat Celcius. Nah, jumlah amilase yang paling sedikit yang diperlukan untuk mengubah 2 ml larutan amilum berlarut menjadi erythrodextrin, ya. Jadi di sini nanti itu jadi amilum kita masukkan ke dalam urin, ya. Kemudian nanti kita amati apakah terjadi perubahan atau tidak menjadi erythrodextrin. Nah, di sini percobaan di sini kita menggunakan iod, larutan iod, ya, yang merupakan petunjuk tentang kadar enzim amilasenya yang terdapat dalam zat yang kita teliti terlebih dahulu, ya. Jadi percobaan ini itu ditentukan kadar amilase atau diastase dalam air seni. Adapun alat bahan yang kalian gunakan yaitu adalah pipet tetes, kemudian tabung reaksi, kemudian yang jelas juga rak tabung reaksi. Untuk bahannya ini adalah sampel urin. Disarankan sampel urin yang paling bagus itu adalah ketika bangun tidur. Jadi pertama kali buang air seni itu adalah yang terbagus, ya, karena itu fresh di pagi hari. Kemudian ada aquades, kemudian ada larutan iodium serta larutan amilum. Amilum ini dia sebagai substrat, kemudian amilum ini sebagai substrat, maka nanti enzim yang terdapat dalam urin itu adalah sebagai enzimnya, sedangkan produknya itu berupa erythrodextrin. Adapun prosedur kerjanya, sementara saya akan jelaskan secara singkat, nanti saya tunjukkan dengan gambarnya. Jadi kalian lakukan pada ujung pipet, ya, kalian tutup terlebih dahulu dengan kapas. Ini tujuannya adalah untuk mencegah jangan sampai kena ludah terutama. Kemudian kalian siapkan 10 tabung reaksi, kemudian baru kalian masukkan urin. Jadi urin di sini itu terbagi jadi dua. Ada urin yang diencerkan yaitu dengan perbandingan 1:10 dan satunya itu urin murni, ya. Baru setelah itu kalian tambahkan aquades sampai sampelnya itu berisi kurang lebih sekitar 1 mili, ya. Di sini terjadi kesalahan, yang betul adalah 1 mili. Kemudian kalian kocok, ya, homogenkan, baru kemudian kalian taruh di penangas air yang tadi suhunya sudah saya jelaskan yaitu 37 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian kalian dinginkan dalam air selama 5 menit untuk menghentikan reaksinya, kemudian taruh dalam rak. Baru setelah itu kalian amati. Oke, di sini adalah gambaran dari praktikumnya, yaitu yang pertama tadi saya sudah bilang bahwasanya kalian harus melakukan pengenceran urin terlebih dahulu yaitu 1:10. Jadi kalian tentukan selanjutnya faktor pengencerannya berapa, ya, dengan keterangan seperti ini. Kemudian kalian juga harus siapkan sampel murni, ya, siapkan sampel urin murni, jadi tidak perlu pengenceran. Kemudian kalian
ada 10, kalian tentukan kan ada 10 tabung reaksi. Tulis 1 sampai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Untuk 1 sampai 5 itu kita menggunakan larutan yang sudah diencerkan. Jadi urin yang telah diencerkan, yaitu yang sudah diencerkan 1:10 ya. Jadi kalian isi pada tabung 1 yaitu 0,5 mili, kemudian tabung 2 0,6 mili, tabung 3 0,7 mili, tabung 4 0,8 mili, yang tabung 5 yaitu 0,9 mili urin yang telah diencerkan. Selanjutnya pada tabung yang 6, 7, 8, 9, 10 itu kalian tambahkan urin murni. Pada tabung 6 itu adalah 0,1, tabung 7 yaitu 0,2, tabung 8 yaitu 0,3 mili, tabung 9 itu 0,4 mili, dan tabung 10 yaitu 0,5 mili. Kemudian kalian tambahkan Aquades sampai dengan berapa, yaitu sampai dengan 1 mili. Jadi kalau misalkan di sini pada tabung 1 ini tertulis 0,5 mili, maka yang ditambahkan adalah 0,5 mili Aquades. Jika tabung 2 ini berarti 0,4 mili Aquades. Tabung 3 di sini karena dia untuk sampel urin yang diencerkan itu adalah 0,7 mili, maka berarti Aquades yang ditambahkan 0,3 mili. Kemudian di sini yang keempat 0,2 mili Aquades, kemudian yang kelima 0,1 Aquades. Kemudian untuk yang keenam ini misalkan 0,1 mili dari urin, maka nanti ditambahkan sekitar 0,9 Aquades. Lanjut di sini 0,8 mili Aquades, 0,7, 0,6, 0,5 mili Aquades ya. Jadi total dalam satu tabung itu adalah 1 mili. Kemudian masing-masing dari 10 tabung ini kalian tambahkan dengan substratnya, yaitu 2 mili amilum yang kita gunakan yaitu 1% ya. Baru setelah itu kalian masukkan ke dalam penangas semuanya, yaitu pada suhu 37 derajat Celcius kurang lebih sekitar 30 menit. Baru setelah itu kalian dinginkan, tapi dinginkannya itu dicelupkan dalam wadah yang berisi air ya, untuk mendinginkannya kurang lebih itu sekitar 5 menit. Baru setelah itu kalian tambahkan dengan iod ya. Di sini tambahkan dengan iod terlebih dahulu yaitu sekitar 1,2 tetes. Kemudian kalian amati, kan biasanya kalian kocok dulu, kalian amati per detiknya itu apakah terjadi perubahan atau tidak. Kalau semisalkan lama, nanti kalian hitung itu pada menit keberapa ya, itu kalian harus amati. Jadi per detik terlebih dahulu, kemudian per menit. Tapi jika terjadi perubahan warnanya itu kemudian tiba-tiba menghilang, maka kalian tambahkan lagi yaitu 1,2 tetes larutan iod. Nah, positifnya di sini itu sebenarnya apa? Positifnya itu adalah ketika warnanya itu berubah menjadi merah. Dia warnanya itu bukan biru atau ungu ya, tetapi warnanya merah. Nah, merah di sini menunjukkan apa? Menunjukkan ada enzim amilase yang mencerna, yaitu berarti reaksinya adalah amilum dengan bantuan enzim amilase yang terdapat dalam urin di sini ya. Kemudian di sini dia akan berubah menjadi erythrodextrin. Perlu kalian ketahui bahwasanya jika kurang dari 30 menit telah terjadi warna merah, itu berarti terjadi erythrodextrin ya yang terbentuk, dan ini nanti disarankan untuk melakukan pengenceran kembali urinnya. Ya, ingat indeks diastase ini kalian tentukan dengan apa rumusnya, yaitu dengan volume urin yang positif dibagi, berarti ini urin yang warnanya merah ya, dibagi faktor pengencerannya berapa, baru dikalikan 100%. Terus kalian bandingkan dengan standarnya. Jika standar tadi berapa, silakan diingat-ingat kembali ya, atau dibuka di buku panduannya ya. Oke,
Selanjutnya saya akan beri kasus kepada tiap kelompok, silakan mengerjakan sebagai laporannya, yaitu untuk kelompok 1 ternyata tabung nomor 1 sampai 4 dia warnanya merah. Sedangkan yang selanjutnya 5 sampai 10 itu tidak terjadi perubahan warna. Kemudian kelompok 2 itu tabung 7 sampai 10 itu warnanya merah. Ya. Kemudian kelompok 3 tabung 5 sampai 10 warnanya merah, kelompok 4 tabung 1 sampai 10 seluruhnya ya warnanya merah. Kemudian kelompok 5 yaitu tabung sampai 7 warnanya merah. Kemudian silakan kalian analisa, kemudian kalian laporkan dan dikumpulkan di Google Classroom ya. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.